Jadi nyumput di Enggon Caang gitu ya, nyumput di Enggon Caang, bersembunyi di tempat yang terang. Itu nggak lepas dari sejarah masyarakat ini yang dulu tuh di Gunung Putri, masuknya ke Bogor. Mereka bercampur baur dengan orang Islam dari Banten dan berusaha supaya nggak ketahuan sebagai pelarian gitu ya, pelarian Pajajaran. Mereka mengaku dirinya Islam, kemudian menyembunyikan keyakinan-keyakinan mereka gitu ya, kebatinan mereka, kepajajaran mereka gitu ya, dengan istilah seperti itu, sembunyi di tempat yang terang gitu, atau kalau mereka melihatnya nyemput di Enggon Caang kayak gitu. Kan sana olat yang pertama Pidin, terus yang pindah itu anaknya Pidin namanya Ipin pindah ke Keranggan menghadapi pasukan dari itu kerajaan, itu ya apa, sisa-sisa pasukan, apa, Sultan Agung. Nah, mereka juga, kalau di sini diceritain ya dari oletnya sendiri, mereka tuh tarungnya tuh dengan masukin apa namanya, tongkat ke tanah, yang bisa ngangkat tongkatnya itu yang menang gitu ya, kayak gitu. Ternyata dia pada nggak bisa tuh, yang bisa malah si Olet Ipin. Akhirnya dia jadi berkuasa di sini. Bersyukur aja, besar kecil bersyukur. Ini ada segini buat orang sini. Kalau pakainya apa cuma? Ya, memang ini adalah adat istiadat kita setiap tahun sekali ya. Bagaimana kita berkunjung Keranggan Muda kepada Keranggan Tua. Karena ini adalah silsilahnya Kapol Saidin ini adalah orang yang paling pertama sebenarnya. Sehingga yang paling tertua di sini, di abad ini. Sehingga kita datang dari Keranggan Muda ke Keranggan Tua di sini, tujuannya adalah untuk berziarah. Karena bertahan ya. Dan kita juga rasa syukur kita terhadap rezeki yang telah diberi. Nah, setiap tahun ini tentunya rangkaiannya kita mengadakan rapat dengan panitia di sini, dengan kepala desa, dengan Pak Camat. Sebelum COVID lebih ramai tahun sekarang, karena pas COVID kan ya nggak ada. Tahun kemarin agak sepi, cuma lebih memuncaknya tahun ini. Ya, bagi mereka memang ya ini suatu perkumpulan, memang kedua suatu kewajiban dari yang muda silaturahmi ke yang tua. Gitu, namun ini kan bukan hanya dari Keranggan Bekasi, tapi dari Tangerang, dari Cikarang, dari Karawang, mungkin dari Purwakarta. Ini kumpul semua karena ajang silaturahmi gitu. Dari anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya udah sampai ajang silaturahmi ke sini. Ya, baru. Menurut Pak Kisan, gimana tentang pandangan Bapak terkait agama kepercayaan yang terus berkembang di zaman sekarang? Jalankan tugas amanah dari leluhur asal dari yang ada di Gunung Putri. Dan di sini mengembangkan budaya, agama yang bersatu dengan orang sini. Dulu masih jarang orang itu ya. Kira-kira sampai sekarang ya turun menurun sampai negara udah Bekasi udah seperti ini. Nah, itulah budaya tetap dipertahankan. Ya. Agama dengan budaya ini bersatu. Jangan cari jelekin, jangan cari bagusin. Jalan sama-sama. Alhamdulillah berkah agama dengan budaya di sini. Nggak ada yang ucil, nggak ada yang fanatik. Jadi sama-sama. Begitu. Dengan dasar itu ya, alhamdulillah. Jadi bersatu. Anak muda, adik-adik ini supaya tahu, nih budaya. Kita bangsa Indonesia, kalau nggak anak budaya ya malu. Masa orang luar negeri di sini belajar budaya, masa kita bangsa Indonesia nggak tahu? Nah itu aja penting ya, mempersatukan ya anak muda ya, mempersatukan agama, tokoh
semua, jadi bersatu dengan cara budaya. Tapi kalau kita hayati, budaya itu dekat dengan alam, dengan ini bumi dan langit. Makanya ada hubungannya sama sesajennya, ada yang ditaruh di atas sama ada yang ditaruh di bawah ya Pak. Ya. Yang di bawah itu buat ini, ya, yang dibilang ma bumi bapa langit, ya. Yang menciptakan bumi dan langit, kita bersyukur kepada dia. Kita kan kalau tanpa bersyukur ya nggak mungkin, ya. Cita-cita kita ini, apa keinginan kita, masyarakat kita, nggak mungkin. Harus bersyukur sekecil apapun. Ya bahasa sekarang mah ya berkah dari Tuhan gitulah. Kita harus bersyukur. Kalau nggak bersyukur ya kurang apa, kira-kira begitu. Saja namanya. Itu mah sedekah, selamatan yang disebut putri mah. Kalau ntar ini mah di sini pembaritan mah lain. Banyak deh mah manfaatnya. Satu buat bumi dan langit, pencipta alam, ya. Terus ada sajian yang buat di atas, kita perdamaian. Itu biasanya digantung ya Pak? Ya digantung, besar. Kita semeter persegi, ya. Jangan sampai dibilang orang yang fanatik itu mubazir. Cuman kadang-kadang makannya itu ya beribut gitu. Seharusnya mah ya makan santai gitu ya, jangan beribut begitu, jadi banyak buang, banyak orang. Itu seharusnya mah ambil aja, makan apa yang enak makan. Ayam. Iya kira-kira apa yang doyan makan itu kan, jadi enak semua jadi. Ambil kita selamatan, ya, berterima kasih kepada leluhur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Ya ke depannya kita mohon, ya, segala apapun. Kalau baritan itu wah luar biasa kalau baritan ya. Objek dan juga cagar budaya itu adanya di kampung adat Keranggan. Sebagian besar yang ada di Kota Bekasi ya, hal-hal yang berbau dengan tradisi, adat dan budaya termasuk peninggalan-peninggalan bersejarah itu adanya di kampung adat Keranggan. Nah, melihat itu tentu saja kita dari pihak pemerintah ya, bukan saya personal sebagai seorang pengamat atau budayawan, ya pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelestarian, penetapan, perlindungan, pengembangan, bahkan pemanfaatan dari objek-objek yang sudah ada tersebut. Nah, karena kekhawatiran memang di daerah Keranggan itu sekarang banyak banget pengembang rumah-rumah mewah ada gitu ya. Lama lagi kita akan segera menetapkan dengan keputusan wali kota, Keranggan itu akan tetap menjadi satu kawasan yayasan kebudayaan adat Keranggan di Kota Bekasi. Jadi siapapun nanti yang masuk akan merusak itu, dia akan berhadapan dengan regulasi dan hukum. Karena kalau tidak, Keranggan itu habis, serius. Karena kekhawatiran habis itulah maka kita buat aturan-aturan yang ingin membentengi Keranggan supaya tidak lekang. Nah, kalau Keranggan bersembunyi mungkin iya. Di tahun ya di bawah tahun 15 kira-kira Keranggan bersembunyi. Karena memang nggak banyak orang juga yang tahu tentang Keranggan. Tapi hari ini Keranggan itu sudah mulai berhias, kira-kira begitulah. Jadi Keranggan itu dengan ketradisiannya, dengan keunikannya, dia sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat luar. Pelestarian budaya ya, apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat ya, mereka sudah gigih, tapi yang bisa jadi orang samping-sampingnya aja nggak tahu ya, apalagi orang yang lebih jauh lagi. Saya diperkenalkan dengan Keranggan itu oleh Pak Prof Kemas ya, Prof Kemas, karena memang kita kebetulan sering kerja bareng ya untuk yang terkait heritage ya, warisan budaya ya. Beliau arsiteknya gitu, saya arkeologinya gitu ya. Ini adalah satu kekayaan, satu identitas budaya yang perlu dilestarikan karena kita banyak ya belajar dari masyarakat adat tentang kearifan lokalnya, ya, lokal jeniusnya yang tidak lagi ditemukan di masyarakat modern atau masyarakat urban. Generasi muda ini perlu untuk dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan pelestarian arsitektur vernakular semacam ini supaya generasi muda bisa belajar. Nggak wajib harus nerusin ya juga. Ini nggak ada paksaan. Jadi menjalankan monggo ya nggak juga ya nggak apa-apa. Dan kita bentuk
supaya budaya kita itu nggak hilang, kita bentuk sebuah organisasi pemuda supaya mereka itu bangga dengan adat budaya yang ada di Keranggan. Itu salah satunya caranya supaya adat kita nggak hilang. Nah di situ kita belajar ilmu perhitungan Keranggan, masalah adat, budaya, kesenian. Ada yang belajar gamelan, ada yang pencaksilat, ada yang tarjaipongan, itu terkumpul dalam satu kelompok itu. Ya tujuannya agar budaya Keranggan ini nggak hilang. Gitu. Sudah dengar itu yang rencana pembuatan museum, mereka sudah nunjukin itu Mas gitu ya. Itu Pak nanti bangunannya untuk museum gitu, tetapi barang-barangnya belum ada. Ya, ini bisa jadi laboratorium budaya yang sesungguhnya. Ya, nggak perlu direkayasa. Ini ada yang dekat dari dekat dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, jaraknya hanya kalau sekitar 20 kilo ya, sekitar 20 km ya dari kampus ya, dan nilai budayanya masih ada ya, nilai budayanya masih ada, budaya yang bersifat benda juga masih ada gitu ya. Nah ini bisa kita revitalisasi tentu dengan kemampuan yang kita miliki. Halo, ini hari pertama kita. Banyak semoga tahun depan